Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Kita kembali lagi di seri pembelajaran Data Warehouse. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai topik mengenai model untuk data warehouse. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai metodologi perancangan data warehouse dengan 9 langkah di dalamnya. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan berbincang-bincang akan membahas mengenai model untuk data warehouse. Jadi, data warehouse itu dibangun menggunakan model dimensional ya. Kalau pada mata kuliah basis data Anda kenal yang namanya model relasional. Sementara pada data warehouse itu dikenal dengan menggunakan model dimensional. Jadi dimensional itu merupakan model dimensional itu merupakan rancangan logikal yang bertujuan untuk menampilkan data dalam bentuk standar dan intuitif yang memperbolehkan akses dengan performa yang lebih tinggi. Jadi seperti kita sudah pernah sampaikan sebelumnya di video-video sebelumnya bahwa dimensi itu nanti tergantung perspektif, tergantung kebutuhan ya. Jadi dalam merancang data warehouse kita akan menggunakan dimensi. Nah, dimensi ini sendiri ketika secara implementasinya nanti pada tahapan implementasi, sebetulnya tahapan memperoleh datanya itu sebetulnya adalah menggunakan teknik-teknik agregasi. Jadi kenapa kok disebut memperbolehkan akses dengan performa yang lebih tinggi? Karena ketika data itu sudah merupakan data rangkuman, dia tidak perlu lagi kemudian harus mengambil data dari data operasional yang dibangun menggunakan model relasional. Hal itu akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi ketika kita bisa mengakses menggunakan model dimensional yang sudah terbagi-bagi ke dalam dimensi-dimensi tertentu, maka ketika kita ingin mengakses satu data berdasarkan perspektif sebuah dimensi, maka data itu bisa dengan cepat diakses begitu ya. Nah, model dimensional ini juga menggunakan konsep model hubungan antar entity, namun dengan beberapa batasan yang penting ya. Jadi nampaknya seperti IR diagram atau katakanlah menggunakan model relasional. Namun sebetulnya ada batasan-batasan penting, tidak sama persis seperti model relasional. Nah, setiap model dimensi ini terdiri dari sebuah tabel dengan sebuah composite primary key. Apa itu composite primary key? Jadi dalam sebuah tabel itu nanti yang disebut sebagai primary key merupakan gabungan dari kunci semua atribut kunci yang ada. Jadi composite key ya atau composite primary key itu merupakan kunci gabungan. Jadi primary key-nya tidak tunggal, hanya satu atribut saja, tapi merupakan gabungan dari beberapa primary key atau gabungan dari beberapa atribut kunci atau biasanya nanti dalam tahapan implementasi, biasanya dalam tahapan mendesain, biasanya ini adalah gabungan-gabungan dari foreign key yang ada. Nah, dan tabel ini tadi disebut sebagai tabel fakta. Dan satu tabel set dalam satu set tabel yang lebih kecil yang disebut sebagai tabel dimensi. Nah, pada akhirnya tabel dimensi dan tabel fakta ini akan berelasi ya. Yang mana kunci primer atau primary key dari tabel dimensi ini akan menjadi kunci tamu pada tabel fakta. Kira-kira seperti itu. Nah, setiap tabel dimensi itu memiliki sebuah simple primary key yang merespon tepat pada satu komponen primary key pada sebuah tabel. Jadi memang terdapat sebuah simple primary key. Meskipun pada akhirnya yang kita sebut key nanti adalah composite key. Jadi dengan kata lain, primary key pada tabel fakta itu terdiri dari 2 atau lebih foreign key. Nah, struktur karakteristik ini disebut dengan skema bintang atau join bintang atau star scheme. Nah,
Fitur terpenting dalam model dimensional ini adalah semua natural key diganti dengan kunci pengganti atau surrogate key. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa setiap kali join antar tabel fakta dengan tabel dimensi selalu didasari pada kunci pengganti. Oke. Nah, kegunaan dari kunci pengganti sendiri adalah memperbolehkan data pada data warehouse untuk memiliki beberapa kebebasan dalam penggunaan data. Tidak seperti halnya yang diproduksi oleh sistem OLTP. Nah, kalau di sistem OLTP atau basis data yang bersifat operasional yang dibangun menggunakan database relasional, itu kan ketika kita punya satu tabel induk, lalu kemudian tabel induk berelasi dengan tabel anak, yang mana kunci primer pada tabel induk ini kemudian menjadi kunci tamu atau foreign key pada tabel anak, maka biasanya kita bisa kemudian mengimplementasikan menggunakan constraint atau batasan. Artinya apa? Artinya batasan itu dilakukan untuk menjaga yang namanya berbagai macam anomali yang nantinya misalnya anomali insertion, deletion maupun update yang tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi data. Jadi tujuan dari database relasional itu adalah supaya kita bisa menghasilkan sebuah tabel yang meskipun dia berelasi dengan tabel-tabel yang lain, maka tabel-tabel tersebut dapat menjaga yang namanya konsistensi data, begitu. Nah, ini ya yang di poin kedua ini. Sebuah sistem OLTP memerlukan normalisasi untuk mengurangi redundansi. Nah, redundansi ini biasanya muncul ketika sebuah tabel itu belum normal pertama, itu ada redundansi yang harus dihilangkan, ya toh. Terus kemudian tujuannya adalah untuk memvalidasi input data, mendukung volume data yang besar dari transaksi yang bergerak yang sangat cepat. Artinya ini untuk data operasional. Sebaliknya pada model dimensional yang sering digunakan pada data, jadi kalau di dalam data warehouse itu kan kita kenal dua skema ya, skema bintang atau skema dan skema snowflake ya, star scheme atau snowflake scheme, yang biasanya paling banyak digunakan dan mudah dimengerti dan ya mendukung berbagai macam kebutuhan bisnis ya, dan bisa mendukung query sederhana dan menyediakan performa query yang superior dengan meminimalisasi tabel-tabel join atau meminimalisasi relasi-relasi antar tabel. Nah, sekarang kita akan masuk sedikit ke skema yang pertama, yaitu skema bintang atau star scheme. Jadi star scheme ini kalau digambarkan dia terdiri dari sebuah tabel pusat yang besar atau disebut sebagai tabel fakta ya. Nah, tabel fakta ini apa? Berisi apa? Ini merupakan bagian terpenting dari data yang berisi bagian terpenting dari data. Dan kemudian ada sekumpulan tabel pembantu yang mana itu adalah tabel dimensi ya. Tabel dimensi yang mana setiap satu tabel itu mewakili satu dimensi tertentu. Nah, kemudian ini ada kalau digambarkan gitu ya, kalau digambarkan ke dalam sebuah grafik relasi antar tabel misalnya, ini star scheme ini akan menyerupai sebuah bintang besar di mana tabel dimensi akan ditampilkan dalam pola lingkaran yang terpusat kepada tabel fakta. Nah, ada satu karakteristik utama dari skema bintang, yaitu bahwa tabel dimensinya tidak dinormalisasi. Ini yang membedakan data mining dengan data warehouse dengan database relasional seperti yang mungkin Anda sudah pernah pelajari di mata kuliah basis data. Nah, ini jika digambarkan ya, terdapat satu tabel fakta yang disebut sebagai fact cells. Kemudian ada dimensi store, dimensi sales type, dimensi employee, dimensi produk, dan dimensi waktu. Nah, primary key dari masing-masing tabel dimensi atau tabel pembantu ini akan menjadi kunci tamu pada tabel fakta. Ya, akan menjadi kunci tamu pada tabel fakta. Dan keseluruhan kunci-kunci ini baik itu yang berasal dari baik berasal dari
dimensi maupun mungkin si fact cells ini mau ditambahi sebuah kunci, keseluruhannya itu akan membentuk sebuah primary key yang disebut sebagai composite primary key. Nah, pada tabel ini terdapat hanya dua atribut saja yang bukan merupakan atribut kunci, yaitu price dan quantity. Ini adalah skema bintang atau star scheme. Nah, selanjutnya ini merupakan skema snowflake ya. Nah, skema snowflake sendiri merupakan pengembangan dari star scheme dengan tambahan beberapa tabel dimensi yang dia tidak berhubungan langsung dengan tabel fakta gitu. Tapi tabel dimensi itu berhubungan dengan tabel dimensi lainnya. Nah, sekarang apa bedanya antara snowflake dengan star scheme? Nah, perbedaannya itu terletak pada normalisasi data dan jumlah tabel. Jadi pada snowflake scheme atau skema snowflake, tabel dimensi itu dinormalisasi secara sebagian atau bisa juga secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk mengurangi duplikasi data pada tabel. Ini kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ini ada dimensi country. Country ini di dalam sebuah negara ini kan terdapat berbagai macam state atau provinsi misalnya. Nah, di dalam state ini dia terdapat berbagai macam region. Region ini katakanlah bisa disebut sebagai kabupaten lah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam kabupaten terdapat juga mungkin kota atau katakanlah kecamatan, bisa seperti itu ya. Dan dalam satu kecamatan, satu kota mungkin terdapat banyak, lebih dari satu, mungkin bisa satu atau lebih store atau toko. Nah, ini dibuat berelasi seperti ini ya, sehingga dia tidak terpusat kepada tabel fakta yang ada di tengah ini, tapi dia berelasi seperti ini. Jadi kalau dari sisi gambaran memang snowflake scheme atau skema snowflake ini memang lebih kompleks jika dibandingkan dengan skema bintang ya. Yang mana kalau di skema bintang itu setiap tabel pembantu, yaitu tabel dimensi, itu akan langsung berelasi dengan tabel fakta. Sementara di sini tidak, bisa terjadi relasi antara tabel dimensi juga dengan tabel dimensi lainnya. Ini adalah snowflake scheme ya. Nah, jadi skema snowflake ini juga menyimpan data yang sama seperti pada skema bintang begitu ya. Tabel fakta itu yang digunakan pada skema bintang maupun pada snowflake scheme itu bisa saja berisi field-field yang sama gitu. Namun perbedaan utamanya adalah bahwa pada semua tabel dimensi pada snowflake scheme itu telah dinormalisasi. Tadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi duplikasi atau redundansi data. Nah, kalau sekarang data-data yang diulang, data-data yang sama atau duplikasi data itu bisa dihilangkan, itu tentu saja akan menghemat ruang penyimpanan. Nah, proses normalisasi tabel-tabel dimensi pada snowflake scheme ini disebut sebagai proses snowflaking, sehingga tampilan tabel-tabel pada skema snowflake ini bentuknya menyerupai snowflake. Apa itu snowflake? Snowflake itu adalah kepingan salju. Saya belum pernah melihat salju, Anda juga pasti belum pernah toh? Ya, kira-kira googling saja nanti dapat gambaran seperti apa toh kepingan salju itu. Nah, nanti kepingan daun ketika terkena salju itu, nah kira-kira seperti itu digambarkannya si snowflake scheme ini. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Secara perbandingan, ini adalah perbandingan antara snowflake dengan star scheme. Nah, secara ruang penyimpanan, star scheme itu membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar, sementara snowflake itu lebih kecil. Kenapa demikian? Karena pada snowflake dilakukan proses normalisasi sehingga redundansi data, duplikasi data bisa dihilangkan, sehingga secara ukuran, secara jumlah data yang disimpan pada snowflake scheme ini ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian pada aspek normalisasi, star scheme itu tabelnya, tabel pembantu, tabel dimensi tidak dinormalisasi, sementara pada snowflake scheme dilakukan proses
normalisasi. Sementara jika dilihat dari kompleksitas query, maka Starscale itu hanya membutuhkan query yang sederhana untuk dapat mengakses datanya. Sementara pada Snowflake Scheme, query-nya menjadi lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Ya karena tabelnya banyak relasinya, berelasi dengan banyak tabel skema. Jadi kalau saya ingin mengakses fact sales atau fakta penjualan berdasarkan country, ya saya harus merelasikan banyak di sini, merelasikan banyak tabel di sini, sehingga kemudian si query akan bisa menjadi lebih kompleks. Nah, sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Untuk Starscale, kelebihannya adalah dia cenderung lebih mudah dipahami karena modelnya lebih sederhana, lebih simpel ya. Nah, itu. Nah, kemudian kelebihan yang lain adalah memudahkan mencari isi karena lebih sederhana. Jika dibandingkan dengan Snowflake tadi, secara kompleksitas query kan query-nya lebih sederhana ya. Nah, pada saat melakukan proses query pun lebih cepat menggunakan Starscale ya. Namun juga punya kekurangan. Kekurangannya apa? Yang pertama, dia butuh ruang penyimpanan yang lebih besar. Begitu. Kenapa? Karena dimungkinkan, sangat mungkin terjadi yang namanya duplikasi data atau redundansi data. Dan kekurangan kedua adalah maintenance dan update-nya sangat sulit untuk dilakukan. Ini adalah kelebihan dan kekurangan Starscale. Sementara pada Snowflake Scheme ukurannya itu lebih sedikit sehingga butuh ruang penyimpanan yang lebih sedikit juga. Maintenance-nya lebih mudah dilakukan, proses update pun demikian. Nah, proses query lebih cepat pada proses ETL. Apa itu ETL? Ekstraksi, transformasi, dan loading. Jadi ini adalah bagian dari query manager dari sebuah data warehouse. Sementara pada kekurangannya, Snowflake Scheme ini cenderung lebih sulit dipahami karena apa? Kompleksitas ya. Kita lihat gambarannya tadi, grafik diagram tadi, relasi antar tabelnya tadi pun lebih kompleks begitu. Sehingga kemudian kompleksitas query-nya pun kemudian bisa menjadi lebih sangat kompleks jika dibandingkan dengan Starscale. Dan kemudian sulit untuk mencari data yang dibutuhkan karena melihat strukturnya yang kompleks dan bercabang-cabang. Untuk mengakses sebuah data kadang-kadang kita harus melihat relasinya dengan tabel-tabel yang lain, sehingga pasti akan sangat menyulitkan ketika kita hanya membutuhkan sebuah informasi tertentu. Ini adalah kelebihan dan kekurangan Snowflake Scheme. Nah, lalu kemudian skema mana yang harus kita pilih ya? Kalau dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan, mana tahu yang harus kita pilih? Kita lihat dulu ya. Dari sisi penerapan sebetulnya Starscale ini lebih banyak digunakan untuk digunakan pada data mart suatu perusahaan. Jadi data mart itu adalah bagian dari data warehouse ya. Data mart ini biasanya dibuat pada tiap departemen pada perusahaan tersebut. Jadi untuk data mart biasanya lebih tepat kalau kita menggunakan skema bintang. Nah, sebagai contoh, pada video-video awal saya menunjukkan kepada Anda sebuah data warehouse khusus untuk bidang penjualan. Pada waktu itu saya menggunakan skema bintang atau star scheme. Itu juga dapat disebut sebagai data mart. Kenapa? Karena hanya berbicara mengenai penjualan saja. Nah, sekarang tujuan dari pembuatan data mart itu apa? Supaya karyawan atau staf yang terkait pada suatu perusahaan tertentu dapat mengakses data yang diperlukan dengan cepat tanpa harus melakukan query pada database utama, sehingga dapat mengurangi beban server utama. Ini adalah penerapan untuk Starscale. Nah, sementara untuk Snowflake Scheme itu penerapannya lebih kepada data warehouse. Jadi penerapan skema Snowflake ini dalam data warehouse itu biasanya dia merupakan kumpulan dari data mart yang kemudian disatukan ke dalam satu data warehouse ya. Jadi data mart ini sebetulnya juga bisa disebut sebagai data warehouse juga gitu.
meskipun dia nanti dibangun menggunakan skema bintang sekalipun, itu adalah data warehouse. Tapi ketika dia merupakan gabungan dari data mart dan itu disimpan ke dalam satu data warehouse sebuah perusahaan tertentu, sehingga kemudian menjadi satu data warehouse, maka akan lebih baik digunakan Snowflake Scheme. Kenapa demikian? Karena akan menghemat ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Nah, selain ini untuk menyimpan tabel fakta ya. Dan untuk tabel-tabel dimensi pun dia akan membutuhkan ruangan atau ruang penyimpanan yang lebih besar. Kenapa? Karena dia melibatkan banyak sekali tabel dimensi. Oleh karena itu dia membutuhkan Snowflake Scheme yang mana di dalamnya sudah melewati proses snowflaking tadi, proses untuk menormalisasi tabel tadi, sehingga kemudian berbagai macam duplikasi data bisa dihilangkan. Nah, itulah bagaimana penerapan dari Snowflake Scheme. Nah, sekarang setelah melihat keduanya, Snowflake dengan Star Scheme, saya harus menggunakan yang mana? Ya, saya sesuaikan saja dengan kasus yang saya sedang kerjakan. Saya sesuaikan saja dengan kebutuhan, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Si data warehouse ini mau kita bangun untuk apa, mau kita pakai untuk apa. Kalau dia sifatnya hanya satu bagian tertentu dalam satu perusahaan dan tidak katakanlah secara kompleksitas tidak terlalu kompleks, ya sudah kita gunakan saja Star Scheme. Namun ketika kemudian yang dibangun adalah sebuah data warehouse besar yang melibatkan banyak data mart di dalamnya, maka sebaiknya kita menggunakan Snowflake Scheme. Kenapa demikian? Karena skema ini akan memperkecil ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Meskipun secara kompleksitas query dia akan lebih kompleks lagi gitu. Jadi demikian pembahasan kita mengenai model untuk data warehouse. Dan kita akan bertemu di video-video yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.